Sebab dengan mencampuri hari esok sama seperti kita membuka telur yang dalam proses itu sebelum waktunya, dan itu akan merusak semuanya. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pesan hari ini dengan judul percaya saja. Saya bacakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dilihat. Seringkali kita mau melihat apa yang akan terjadi esok hari, dan kita mau mengetahuinya, apa yang terjadi dengan pribadi kah, anak-anak kah, keluarga kah. Sehingga kalau kita mengetahuinya, kita dapat bersiap diri untuk menghadapi atau menghindarinya. Sebaris kalimat bijak berkata, seringkali kita tidak dapat melihat apa yang akan terjadi esok hari, namun Tuhan dapat melihatnya. Saya pikir ini kalimat yang sangat menguatkan buat saya pribadi dan orang-orang yang percaya. Seperti halnya kita merebus sebuah telur, ketika melihat air yang sedang mendidih, kadang bertanya, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan agar telur ini matang dengan sempurna? Tapi kita tidak dapat membuka telur itu untuk melihat tingkat kematangannya, karena dengan cara itu akan merusak telur itu sendiri. Kita hanya dapat mengandalkan perkiraan kita saja tanpa adanya jaminan seperti yang kita harapkan. Demikian pula dengan hari esok. Kita tidak dapat berkata, kenapa kita tidak dapat membuka tabir hari esok? Apa yang akan terjadi? Apakah seperti yang kita harapkan? Sebab dengan mencampuri hari esok sama seperti kita membuka telur yang dalam proses itu sebelum waktunya, dan itu akan merusak semuanya. Kita belajar dari Rasul Paulus yang hidupnya tidak mengandalkan apa yang kelihatan, tapi berdasarkan percaya kepada Kristus. Bahkan dia menegaskan bahwa penderitaan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaannya kelak. Saya bacakan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25 dan 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Janganlah khawatir akan hari esok, seperti firman yang tadi saya bacakan. Tuhan berjanji untuk memelihara kita setiap hari. Dia tahu kebutuhan kita, dia memahami masalah kita. Percayakanlah seluruh hidupmu kepada Dia yang menguasai hari esok dan hari depan. Untuk masa sekarang ini yang banyak orang terimbas dengan masalah ekonomi, sakit, bahkan ada yang di PHK, saya katakan percaya saja. Ya, percaya saja. Sambil kita melakukan bagian kita. Seperti cerita wanita pendarahan ini, saya bacakan dalam Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib,
sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wanita ini percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Seringkali perbuatan Tuhan di luar logika. Ada beberapa contoh. Saya kasihkan 3 contoh. Bagaimana memasuk logika dengan 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih 12 bakul. Air menjadi anggur. Bahkan tembok Yeriko yang kononnya tebal 10 meter itu roboh dengan hanya dikelilingi 7 kali sambil memuji-muji Tuhan. Itulah Tuhan kita yang penuh ajaib. Nah, saya mau saksikan kejadian yang saya alami dalam tahun ini. Pekerjaan saya sering diperhadapkan dengan tender-tender. Nah, biasanya saya orang yang ngotot sekali untuk tender itu saya menangkan. Tapi saat itu saya percayakan kepada Tuhan. Istilahnya agak berserah lah gitu ya. Jadi misalkan saya pakai angka nih ya. Saya tawarkan ke mereka 100.000. Nah, dalam tender itu mereka bilang ke saya, Pak, ini ada penawaran 97.000. Kalau Bapak bisa menawarkan 96.500, Bapak sudah bisa jadi pemenang. Tapi saya tetap bersikap dengan awal penawaran saya 100.000. Sore hari ada pengumuman di tender itu dimenangkan oleh kontraktor lain. Oke, saya terima itu. Selang 3 hari kemudian tiba-tiba ada satu malam ada yang telepon saya. Nah, saya lihat telepon itu dari tim tender. Nah, mereka berkata gini, Bapak masih ada minat untuk mengerjakan proyek yang kemarin di tender? Saya bilang, kenapa? Karena kontraktor yang menangkan tender itu mengundurkan diri. Puji Tuhan. Saya pikir ini bukan kebetulan, karena dalam tahun ini saya 2 kali mengalami kejadian kayak gitu. Ayat yang terakhir saya bacakan dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya penuh kepadamu. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Engkau yang buat segala sesuatu indah pada waktunya. Berkati setiap kami, berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, dengan berkat kesehatan yang sempurna, dari ujung rambut sampai telapak kaki sempurna, dalam nama Yesus.